Oke, selamat malam semuanya. Saya Nadila Tiara Lestari dari kelompok 7, mata kuliah Psikologi Sosial. Saya dan teman-teman saya akan membahas topik tentang agresif, di mana kasusnya yaitu contoh kasusnya adalah peperangan Rusia dan Ukraina. Jadi di sini ada beberapa teman-teman saya yang bisa kita kenalkan. Ayo silahkan kenalkan diri kalian, guys. Nama saya Vincent Harley dan saya ini akan mengikuti diskusi tentang topik agresi ini mengenai topik Rusia dan Ukraina. Sama kenal. Oke. Selanjutnya next. Guys. Lena. Nama saya Eliana Orisa dari kelompok 7. Nama saya Mutiara Oktavia Filian Wanda sebagai anggota di kelompok 7. Oke, karena udah perkenalan ya kan. Oke, kita masuk aja langsung ke topiknya kali ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang topik agresif, di mana agresif itu memiliki pengertian, yaitu dorongan atau respon yang dikeluarkan oleh individu untuk mencapai tujuannya gitu. Respon tersebut itu bisa termasuk respon negatif karena itu termasuk kekerasan, pengrusakan dan lain sebagainya. Jadi menurut kalian apa sih agresif itu? Agresi juga bisa diartikan sebagai suatu aksi yang dilakukan karena keinginan untuk melindungi diri sendiri. Baik itu untuk negara, baik itu untuk seseorang yang kamu inginkan, atau baik pun karena kamu ingin melindungi sesuatu yang kamu miliki. Agresi juga bisa diartikan sebagai sesuatu aksi yang bisa membawa kerusakan pada orang lain. Dan bukan saja karena untuk melindungi diri sendiri. Bisa saja ada beberapa faktor, bisa saja beberapa alasan, tapi pada akhirnya ini ialah suatu aksi yang negatif yang bisa melukai orang lain, bahkan sampai melukai diri sendiri. Itu ya pendapat saya tentang agresi. Buat yang lainnya gimana? Agresif menurut saya suatu kata yang melambangkan atau menyimbolkan suatu tanda bahwa orang itu adalah orang yang pemarah atau emosional. Buat Eliana? Eliana? Ya. Oke, buat saya sendiri, agresif itu adalah respon yang berbahaya yang dikeluarkan dari dalam diri untuk mencapainya. Berupa merusak, menghancurkan, dan sebagainya. Ada pendapat lain dari Eliana? Menurut saya, agresif itu suatu perilaku atau kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyakiti atau melukai orang lainnya atau kelompok dengan niat sengaja, baik secara verbal maupun fisik, yang dapat merugikan seseorang. Oke, jadi bisa kita simpulkan kali ya, kalau misalnya agresif itu jatuhnya ke negatif kali ya. Gimana menurut kalian? Agresif itu negatif atau positif itu bisa tergantung, tapi dalam konteks kebanyakan itu ialah sesuatu yang negatif. Agresi ialah sesuatu yang melukai orang lain, maka itu ialah sesuatu yang negatif. Tetapi dalam konteks melindungi diri sendiri bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif. Jadi saya bisa bilang negativitasnya itu tergantung konteks dan situasinya. Saya akan bilang. Oke. Jadi kita masuk ke kasusnya Ukraina dan Rusia dan Ukraina ya. Jadi kasus Rusia Ukraina ini memiliki latar belakang di mana Ukraina adalah sebuah negara di benua Eropa yang
letak geografisnya berada di Eropa Timur. Ukraina dan Rusia pada awalnya bergabung dalam satu negara besar, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet merupakan negara besar termasuk negara adikuasa setelah Perang Dunia Kedua. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet. Letak negaranya di sebelah timur berdekatan dengan Rusia, di mana negara Rusia merupakan negara pewaris Uni Soviet. Walaupun Ukraina telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus 1991, Ukraina masih di bawah pengaruh Rusia. Akhir-akhir ini, dalam situasi di Ukraina memanas, pada tanggal 21 November 2013, Presiden Viktor Yanukovych mengumumkan bahwa pemerintah telah meninggalkan perjanjian yang akan memperkuat hubungan dengan Uni Eropa dan malah mencari kerjasama yang lebih erat dengan Moskow. Para pengunjuk rasa turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan massa pro-Ukraina di kota Kiev menentang Presiden Ukraina si Viktor. Pada saat itu membatalkan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa. Oke, jadi pada tanggal 21 November 2013, pemerintah Ukraina menunda pembicaraan tentang perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Rusia. Terus terjadilah penggulingan kekuasaan Viktor oleh para demonstrasi anti-Rusia, sehingga Viktor melarikan diri dan berlindung di Rusia, sehingga Rusia melalui presidennya Vladimir Putin mengambil tindakan dengan mengirim tentaranya ke perbatasan Rusia-Ukraina. Jadi panjang juga ya latar belakangnya saya. Oke, kita masuk ke inti aja kali ya. Jadi mengapa perseteruan antara Rusia dan Ukraina menjadi agresif atau bisa dikatakan agresif? Jadi menurut kalian itu gimana sih? Oke, menurut saya ini bisa dikatakan itu agresif atau bisa dikatakan agresif itu bisa terjadi atau mulai karena tensi sejak Rusia menyerang Ukraina dan mengambil bagiannya Crimea. Rusia dan Ukraina hubungannya itu jadi sangat jelek. Akibatnya para wargawan terus takut akan Rusia dan tensi Rusia dan dengan Ukraina pun menjadi lebih buruk. Sehingga Rusia sendiri melihat Ukraina sebagai sesuatu yang lemah dan Ukraina melihat Rusia sebagai sesuatu yang menantang mereka, yang bisa mengambil kebebasan mereka, mereka jadi jajahan lagi. Oleh karena ini, sejak hilangnya Crimea itu Ukraina tuh mulai latihan, warganya udah mulai latihan untuk bertarung dengan Rusia pada suatu hari, dan akhirnya tensinya meledak sejak Ukraina ingin mengikuti NATO, sehingga akhirnya jadilah perang seperti gini, di mana orang-orangnya, warga-warga sendiri pun menjadi sangat berani untuk melawan dan menantang Rusia tanpa ada takutnya, sampai pun rela mati demi negaranya. Oke, yang lain gimana? Ada pendapat lain? Penuhnya salah menurut saya ya, karena NATO lah pemicunya di sini. Dia terlalu agresif melancarkan pengaruhnya ke negara-negara bekas Soviet. Jadi itu yang memicunya, orang itu agresif. Oke, Eliana gimana? Oke, jadi kalau menurut aku sih ya, kenapa perseteruan Rusia-Ukraina itu menjadi agresif? Karena mereka mempertahankan bagian mereka satu sama lain gitu.
Jadi kayak jadinya kan kayak karena kan sama-sama mempertahankan nih kan. Terus gak ada gak ada apa sih namanya kayak tali penyatu gitu loh buat nyelesain masalah. Nah disitulah timbul pemicunya karena kan gak ada yang nanganin. Jadi makanya tuh lah agresif jiwa-jiwa agresifnya keluar. Oke, buat Eliana ada tambahan? Maaf, saya tidak punya jawaban. Oke, jadi kesimpulannya apa nih kita buat? Kita buat kesimpulan. Bisa dilihat bahwa konflik ini terjadi karena rasanya ada rasa tidak aman akibat dari dua pihak ini dan dua kelompok yaitu Rusia dan Ukraina merasa tidak aman. Maka akhirnya karena rasa tidak aman itu terjadi tensi di mana akhirnya pun meledak. Karena pada akhirnya kalau suatu tensi terus-terus meningkat, pasti pada suatu saat akan meledak dan akan menjadi konflik yang massal. Seperti unjuk rasa dan lain-lainnya bisa saja terjadi. Oke. Next question kali ya. Jadi dalam agresif, oke, question. Maaf. Dalam agresif, menurut persepsi jenis apakah perang antara Rusia dan Ukraina? Menurut pendapat kalian tuh itu jenis persepsi yang gimana sih gitu? Kayak yang materi yang udah kita pelajarin kan sebelumnya kan, itu ke dalam agresif yang mana gitu? Menurut saya ini termasuk dalam perspektif situasional. Bisa dilihat karena efek di mana situasi di mana suatu kelompok merasa kapan saja musuh bisa menyerang, kapan saja tetangga mereka Rusia bisa menjadi musuh yang akan menyerang mereka. Oleh karena ini mereka rasakan pada suatu saat mereka harus membela diri. Karena itu mereka dapatkan senjata, dapat latihan militer, dan akhirnya Rusia sendiri merasa tidak aman bahwa Ukraina bahkan siapa tahu bisa tiba-tiba menyerang mereka. Akibatnya akhirnya dua-duanya saling tensi dan juga masih bisa ada karena provokasi secara politik dari orang-orangnya, dari orang sendiri yang tidak bisa ditahan sama Rusia lagi, bilang kan cepat serang kami atau apa, segitu bisa terjadi. Dan akhirnya konflik ini udah terjadi dari sejak dulu, udah bertahun-tahun ini, udah sejak beberapa dekade udah terjadi gini, penyerangan dan apa-apa seperti gini. Akhirnya konflik ini terjadi kebanyakan karena situasi dan kondisi secara situasional. Itu menurut pendapat saya. Iya, saya juga berpendapat gitu, masuk ke dalam perspektif situasional dalam perilaku agresif, karena di situ terdapat efek senjata juga, ada provokasi langsung juga, ada penyerangannya, ada karakteristik target, terus ada in-group, phase-out group konflik, ya kan, jadi masuk ke dalam situ sih menurut saya. Bener sih. Jujur sih aku setuju. Terus pun menurut pendapat aku juga ya, itu termasuk ke persepsi sosiobiologi juga nggak sih? Karena adanya kompetisi memperebutkan kayak wilayah, bukan sih? Kan kayak kasusnya kan si Rusia kayak mengklaim wilayah yang ada di Ukraina kan. Nah, Ukraina mempertahankannya gitu. Benar nggak sih gitu kan? Saya juga bisa lihat seperti itu. Memperebutkan wilayah. Kan Rusia kan dulunya Uni Soviet. Kalau dia misalnya runtuh dari Rusia dan suatu hari mau mengambil apa yang dulu jadi miliknya, ya pasti dia akhirnya mau memperebutkan Ukraina lagi. Ya konflik ini ya udah kemungkinan besar pasti udah mau terjadi punya ini. Jadi saya lihat karena kehilangan wilayah juga.
di mana seseorang dan warga Rusia pun melihat Ukraina seharusnya milik mereka dan seperti itu. Ya, saya lihat, saya setuju. Efek senjatanya jadinya makanya keluar gitu. Ya, Jadinya provokasi. makin memanas situasi. Oh ya, paling jadi lebih panas, dan akhirnya situasi meledak terus-menerus. Itulah. Jadinya nyambung deh ke negara-negara lain yang Ya. seret. Hmm. Oke, ada pendapat yang lain? Maybe? Nggak ada? Oke. Kita next question kali ya. Menurut, salah. Termasuk ke dalam jenis perilaku agresif, apakah perang Rusia-Ukraina? Menurut pendapat kalian itu gimana? Menurut saya, konflik Ukraina ini bisa dilihat sebagai suatu jenis agresi instrumental, di mana instrumental berarti ini tidak dilakukan karena kemarahan secara langsung, bukan dilakukan secara impulsif atau mendadak, tetapi dilakukan karena untuk memenuhi suatu tujuan. Di sini tujuannya ialah untuk menguasai Ukraina, lebih tepatnya untuk mengambil balik wilayah, atau juga bisa dilihat sebagai untuk menghilangkan calon, bagaimana aku bilang ya, calon ancaman bagi Ukraina, bagi Rusia. Itu bisa dilihat begitu juga. Bisa dilihat begitu. Ya. Tadi pertanyaannya masuk ke dalam jenis faktor apakah ya perilaku agresif perang Rusia dan Ukraina? Jenis agresi apa menurut kamu gitu? Ya. Jenis faktor apa kan? Itu kan. Jadi menurut saya tuh dia tuh masuk ke dalam jenis faktor determinan sosial ya. Karena keterangsangannya yang meningkat akibat provokasi dan frustasi dapat memicu individu melakukan tindak agresi. Itu sih menurut saya. Bisa lihat begitu juga menurut saya, di mana warganya diprovokasi dengan ancaman hampir setiap hari, akhirnya pun mereka tidak senang, dan akhirnya pun bergak tahan lagi, langsung bisa kemarahan gitu kan. Kemarahannya pun bisa jadi marah, bisa ledak juga serang lo. Bahkan pun waktu begitu diserang oleh Rusia, warga-warganya pun ambil senjata sampai berani melawan tentara-tentara yang sudah dilatih, warga yang biasa juga. Segitulah amarah mereka, nggak bisa ditahan lagi. Itulah menurut saya. Makanya dia terjadi tindakan agresi. Iya, benar-benar. Kalau menurut aku sih masuk ke dalam instrumental aggression, yaitu adalah yang merupakan agresi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain gitu. Agresi ini bertujuan untuk melukai, merusak, dan merugikan, tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Jadi kan Rusia itu kan ngelakuin itu dia untuk mencapai tujuannya gitu loh. Jadi kayak dia ngerusak, dia nyerang, itu kan alatnya aja gitu, biar dia dapat apa yang dia mau gitu. Bener kan? Ya benar sih. Ada pertanyaan lain kira-kira kalian ingin tanyakan? Gitu. Pertanyaan saya bisa dilihat sih, menurut kalian dalam konflik ini orang-orangnya itu bisa sampai rela membunuh satu sama lain dengan begitu kejam, begitu kasar, sampai begitu, benar aku bilang ya, amarahnya sampai begitu membuat mereka sangat antusias atau lebih sangat hati mereka jadi lebih sangat panas sampai bisa siap-siap membunuh, menyerang tanpa ada rasa takut gitu. Seperti determined. Ya, seperti itu, determined. Menurut kalian tuh mengapa gitu? Sampai bisa merela
korbankan hidup mereka demi gini, untuk konflik ini, rela daripada menyerah terus-menerus gitu. Ya karena ada faktor determinan sosial tadi, karena keterangsangan yang meningkat akibat provokasi, terus pun karena udah ada kemarahan yang terpendam sejak lama. Ini kan udah lama ya kasusnya. Iya, bisa Jadi saya baru lihat tuh. meledak-meledak sekarang gitu kan. Ya, saya bisa lihat sebagai dendam gini, dendam. Bisa juga nih, bagus ya. Menurut kamu Nadila bagaimana? Menurut Ada kamu? provokasi juga kan dari Ya, provokasi dari Rusia, bahkan dari dalam Ukraina sendiri, provokasi sampai ya akhirnya dua kelompok saling menyerang, saling menyerang, saling membantai. Itulah mereka. Oke, menurut aku sih setuju aja sih, aku sama kalian benar setuju. Kayak ada apa namanya, yang memanasi gitu, kayak provokasi. Jadinya kan yang satu provokasi untuk menyerang, yang satu juga gitu, yang satu mempertahankan gitu. Jadi kan bertolak belakang gitu kan. Terus yang namanya ya manusia say. Jadi kayak mau apa yang dia mau tuh kayak harus dapat gitu apapun yang dilakukan gitu. Jadi kan jatuhnya kayak agresif gitu. Karena harus apa yang dia mau tuh harus dapat gitu. Itu sih pendapat aku ya. Bisa gitu juga sih. Saya sih mungkin saja bisa lihat, ya ini udah pasti udah sangat lama ini, udah pasti akan terjadi, udah tahun terpendam gitu. Seperti seorang anak yang mendapat dendam pada bulinya. Ya, si beruntungnya. Seperti dibully lama-lama akhirnya yang diberuntung itu gak bisa tahan lagi, ledak serang rundungnya juga lah, seperti itu bulinya. Ya, seperti itu juga sih. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan guys? Kalian tentang mau ngasih pendapat, sharing, ngasih pertanyaan, mungkin bisa kita bahas di sini. Tema kita agresi. Oke, aku yang nanya ya, agak ada yang mau nanya. Jadi menurut kalian nih, buat ini kita mikir saat ini aja kali ya. Kalian cara buat ngatasi lah kasus kayak gini tuh gimana? Biar kayak ini kan terlalu agresif kan, senjata lah, jadi kan jatuhnya banyak korban, terus pun kerugian yang besar gitu. Terus tangannya biar nggak terulang lagi lah gitu, buat kita jadi pelajaran tuh gimana sih caranya gitu, biar nggak ada yang sampai begini gitu. Menurut saya damai guys sih. bisa damai, apakah bisa Ya kan? damai? Damai, cuman ya itu tadi karena gabungin dua negara jadi sulit buat damai. Terus pun egois juga sih, keras sama keras. Ini sih bisa karena terjadi. berasa mampu. Ini sih menurut saya bisa terjadi karena dua negara ini udah, aku bilang ya, menjadi independen, bukan independen, lebih tepatnya seperti, bagian aku bilang ya, apa? Mandiri. Merdeka ya itu katanya. Karena Rusia udah Ukraina menjadi merdeka itu waktunya sangat lama. Untuk merdeka itu waktunya sangat lama, seperti beberapa dekade. Mereka jadi terbiasa atas kemerdekaan mereka dan mereka tidak mau lagi menjadi bagian dari Rusia lagi. Oleh karena ini akhirnya perang terjadi. Apakah damai bisa terjadi? Ya, menurut saya ini damai di mana dua pihak bisa setuju itu tergantung situasi kondisi sekarang. Yang menurut saya ini hanya bisa akhir sejujurnya jikalau salah satu pihak harus kalah. Kalau misalnya satu pihak tetap ada, mereka nanti pada akhirnya akan tetap terus menyerang dan tidak mau terima satu yang sama lain. Yang satu harus dihilangkan, menurut saya. Itu maaf kata, damai itu bisa susah antara dua konflik. Ini seperti di mana seseorang tidak bisa memaafkan yang lain atas apa yang mereka lakukan.
mereka sama sekali tidak saling memaafkan dan tidak mau ambil resiko. Jadi yang satu harus dihilangkan menurut saya. Oke, yang lain ada lagi? Pendapat yang lain? Pertanyaan kali? Apakah ada? Kalau itu saya coba kasih pertanyaan yang lain juga. Apa lagi? Ya. Menurut kalian konflik ini pada akhirnya mungkin saja menimbulkan agresi di tempat lain kalian, menurut kalian? Ini bisa saja memunculkan efek sampai bertahun-tahun lagi gini. Menurut kalian bagaimana? Apakah marahan ini akan tetap ada sampai bertahun-tahun setelah ini terjadi? Apakah tetap akan dendam atas apa yang telah terjadi menurut kalian? Sampai kelompok-kelompok ini nggak bisa saling memaafkan? Bakalan sih Bang, karena kan nggak ada yang mau kalah juga. Terus pun karena ada faktor apa namanya, faktor ini, faktor apa sih? Determinan sosial. Ya, Situasional sosial. Ya, segitulah. Ya, pada akhirnya saya melihat sih dendam pasti tetap ada. Seperti banyak aku bilang ya. Ya. Seperti di mana maaf kata Indonesia diserang Belanda maupun setelah merdeka. Seperti itulah. Seperti itu. Ya. Menurut persepsi aku sih, persepsi aku itu bak ada perteruan ini panjang kalau salah satunya itu belum ngedapetin apa yang mereka mau. Walaupun ya saat udah selesai kan, Ukraina akan mundur, tapi tetap masih ada rasa-rasa dendamnya, itu pasti masih ada karena mereka belum puas gitu. Sama yang belum puas sama sekali segitu. Goals-nya itu belum dapat di mereka. Ya, goalnya itu pasti kalau itu udah diserang, yang satu lagi tidak mau hanya saja mereka mundur saja. Pasti yang satu pasti mau yang lain hilang. Jadi akhirnya ya terpaksa satu dan satu lain saling menyerang. Konflik ini nggak bisa berakhir sampai satu harus dihilangkan sepenuhnya. Seperti di mana dulu Amerika membomkan Jepang sampai mereka pun nggak bisa serang lagi. Ya, kejam lah sebetulnya. Iya. Itu sih pertama awal mulanya sih Jepang sih Amerika. Jepang terus dendam. Tapi saya percaya seperti di mana Jepang akhirnya dan Amerika bisa saling berdamai. Saya bilang pasti suatu hari walaupun mungkin agak lama dan mungkin agak masih waktunya sangat lama di mana dua-duanya masih saling membenci, pasti akan ada suatu hari di mana dua-duanya bisa saling ya hidup bersama-samaan, mungkin sebagai negara yang berbeda atau bahkan sebagai satu negara lagi. Siapa tahu lah, lihatlah apa yang akan terjadi. Ya sih benar. Karena kan sebenarnya bakal ada sih damai, tapi nggak 100% nggak sih. Ya ada persenan di mana masih ada rasa kayak aku tuh harus dapetin itu gitu. Jadi makanya itu masih ada. Orang-orangnya nih pasti gak bisa tahan. Bahkan prajurit Rusia nanti begitu lihat temannya dibunuh, pasti ada dendam sama orang Ukraina. Ini kebencian ini akan jadi maaf kata jadi rasisme, bahkan di mana orang Ukraina dan orang Rusia saling membenci sampai bahkan begitu perang ini gak ada lagi, sampai begitu orangnya udah damai, kebencian ini akan jadi rasisme yang sangat dalam, di mana dua-duanya akhirnya di luar bisa unjuk rasa, demo, bahkan lebih parah kan mungkin saja di kudeta, di mana dua-duanya hanya saling ingin menghilangkan yang lain, saling salahkan satu sama lain dan bisa dilakukan dulu itu, bisa saja seperti itu. Ini sifat agresif ini jatuhnya kan bar gitu kan sama yang lain, kayak kena dampaknya gitu sama kayak yang kita tahu kayak di sosial media lah ya kan. Mereka kan
berlomba-lomba nyerang Rusia, nuduh-nuduh kayak apa sih, bahwasannya nggak ada rasa kemanusiaannya lah, bla bla bla. Ya, Kayak dua kan pihak akan saling menuduh yang lain. Dua pihak akan saling Itu menuduh yang termasuk lain. provokasi sih. Provokasi. Ya kan? Iya. Nah, makanya kayak agresif gitu, kayak ngebully jatuhnya, hmm. bla bla bla, yang padahal pun mereka pun nggak tahu sih isinya gimana. Tapi guys, menurut kalian kenapa ya kasus ini masuk ke dalam jenis agresi instrumental dan agresi emosional? Menurut kalian itu kenapa? Menurut saya ini karena kan instrumental, karena perang ini bukan karena kemarahan secara langsung. Warganya mungkin marah, tapi kepalanya bukan langsung marah. Mereka lebih tepatnya melihat ini sebagai suatu tujuan. Dengan menghilangkan atau menyerang Ukraina, mereka bisa mengambil tanah, mengambil daerah, dan mungkin saja memperkuatkan negara mereka. Dan juga bisa dilihat dari emosional, karena warganya Rusia dan Ukraina begitu dalam perang pasti akan saling marah, pasti akan melampiaskan amarah mereka pada satu yang sama lain, menyalahkan konflik ini terus merusak hidup mereka, saling dendam. Ya sudah gitulah, sudah gitu. Bisa parah sekali itulah. Kayak Iya. sifat agresifnya itu buat alat aja gitu loh, kayak apa sih namanya, nyerang, jadi banyak korban, ngerusak, itu kan alatnya aja gitu. Kenapa? Karena kan mereka punya tujuan lain gitu, tujuannya itu sebenarnya bukan nyari korban, bukan ngerusak, tapi ada tujuan lain, itu cuma sebagai alat aja gitu, biar orang tuh dapet gitu. Ya, biar orang warganya kalau setuju dengan konflik ini. Saya udah lihat gitulah. Dia setuju kalau kan? menurut saya itu tujuan utama agresornya menyerang korban bukan untuk menyakiti, namun mempunyai tujuan lain untuk lebih mudah dipahami. Contohnya seorang tentara mungkin membunuh musuhnya, namun bukan semata-mata ingin membunuh, melainkan untuk melindungi diri dan menunjukkan patriotismenya. Betul, bisa kayak gitu. Betul. Ada banyak juga ya kita Ya. Jadi kita simpulin lah ya kan, ya Ukraina ini termasuk agresi ya, itu buat alat gitu loh, jadilah perang ini. Ya. Rasanya udah ngerti lah soalnya ini. Bagus lah. Oke. Jadi untuk saat ini kita ya mungkin setelah lagi kita bahas, cukup dari aku. Sekian sih. Selamat malam kalian. Mudahin gitu. Ya, di sekarang ini kelompok podcast ini pun udah cukup lengkap. Kita ini udah waktu dia udah mau habis. Ya, dari ini saya udah bisa kelompok 7 udah menyelesaikan podcast mereka dengan baik, dan dengan sini kalau kita ada kesalahan atau sinyal gak bagus, agak jelas, mohon maaf. Kita sebagai kelompok 7 ingin bilang sampai jumpa atas setiap kita. Saya Safisar Harley bilang sampai jumpa. Yang lain, Mutia, Adila, ada kata akhir? Sampai jumpa. Maaf kalau misalnya ada beberapa kata atau saya yang salah atau nyinggung gitu. Mohon ya, maaf. sama ya guys. Ya, sama. Yoi. Oke, masih semuanya.